lagi di FJF Kids Palembang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini dengan Miss Peng Peng. Nah, apa kabar kalian semua? Miss percaya pasti luar biasa ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati dan ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu pada hari ini bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami membuka hati kami membuka telinga kami, dan kami mau duduk diam, menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema firman minggu ini adalah hidup ini penuh dengan keputusan. Nah, adik-adik, tahukah kalian bahwa setiap hari kita ini banyak sekali loh mengambil keputusan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu ada banyak sekali nih keputusan yang kita ambil. Nah, sebelumnya yuk Miss mengajak kalian untuk mengambil Alkitab kalian untuk membuka ayat di
Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, sekarang nih, Miss mau mengajak adik-adik itu membayangkan nih, apa ya yang akan terjadi pada kehidupan adik-adik di 10 tahun mendatang. Nih, jadi coba deh adik-adik menjamin mata, coba bayangin deh 10 tahun ke depan adik-adik jadi apa nih misalnya. Ada yang sudah jadi dokter, ada yang jadi pengacara atau jadi pengusaha. Nah, Miss percaya ya, tentunya 10 tahun ke depan masa depan kalian tuh pasti indah, Miss percaya nih. Nah, tapi tahukah adik-adik, nah apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama, itu keputusan yang kita ambil hari ini. Nah, yang kedua, itu dengan siapa adik-adik bergaul. Jadi teman-teman adik-adik juga mempengaruhi 10 tahun ke depan kalian akan menjadi apa. Jika kalian bergaul dengan teman-teman kalian yang baik, Miss percaya 10 tahun ke depan kalian juga pasti menjadi pribadi yang baik juga. Nah, yang ketiga itu buku apa yang adik-adik baca. Nih, siapa nih di sini yang senang baca buku? Nah, Miss percaya ya, pasti setiap hari kalian baca firman Tuhan ya, baca Alkitab. Nah, selain itu kalian juga boleh membaca buku-buku lain yang bisa mendukung untuk kalian dalam menggapai masa depan cita-cita kalian ya. Nah, seperti yang tadi Miss katakan ya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tuh banyak mengambil keputusan. Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Contohnya nih, abis bangun tidur, ada yang langsung berdoa, atau ada yang langsung mandi, atau ada yang langsung makan nih. Nah, terus contoh lain lagi ya, saat ulangan ada yang belajar, ada yang nggak belajar nih. Ada yang kalau nggak belajar pasti ada resikonya ya, pasti kalian tidak bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa dihadapkan dengan pilihan nih, misalnya mau makan ini atau mau makan yang lain. Misalnya mau makan yang makanan kesukaan aja, nggak mau makan yang nggak suka. Misalnya nggak suka sayur, jadi nggak makan sayur. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang biasanya kalian hadapi dalam kehidupan kalian ya. Nah, jadi adik-adik, hidup itu banyak pilihan, tetapi ada loh yang kita tuh nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih, kita mau ini, mau ini. Nah, apa itu, Miss, yang kita nggak bisa pilih? Yang kita nggak bisa pilih itu adalah kita itu mau dilahirkan di keluarga mana. Kita mau milih orang tua kita, orang tua yang bagaimana gitu. Misalnya nih, kita mau milih, aku mau jadi anak presiden, aku mau jadi anak orang kaya, atau aku mau jadi anaknya ini. Nah, itu kalian tidak bisa pilih ya. Kalian tidak bisa pilih kalian dilahirkan dari keluarga mana, dari orang tua mana. Nah, karena itu adalah daulatnya Tuhan, itu adalah keputusannya Tuhan. Nah, tapi adik-adik yang harus adik-adik sadari bahwa kalian itu adalah yang terbaik, adalah yang sempurna dari Tuhan untuk orang tua kalian ya. Nah, selanjutnya Miss mau mengajak kalian tahu kan ya cerita Adam dan Hawa. Dalam kisah Adam dan Hawa, adik-adik tentu tahu kan kalau Adam dan Hawa itu diberikan kehendak bebas untuk memilih. Dia mau milih untuk mendengarkan Tuhan atau mendengarkan siapa? Ya, si iblis, si ular ya. Jadi Adam dan Hawa itu sebenarnya dia memiliki kebebasan, dia mau milih yang mana. Nah, tetapi pada akhirnya adik-adik tahu kan bahwa Hawa jatuh ke pilihan yang salah ya. Nah, jadi adik-adik, ketaatan juga adalah sebuah pilihan ya. Nah, Tuhan tuh nggak pernah memaksa kita untuk taat, tapi kitalah yang memilih untuk kita mau menjadi anak yang taat, anak yang nurut kepada Tuhan, kepada orang tua kita ya. Nah, kalau misalnya tidak taat, tentunya ada resiko ya, ada resiko yang harus kita hadapi, kita terima.
seperti yang tadi kita bilang, kalau ulangan nih contohnya, kalau nggak belajar ya resikonya dapat nilai kecil. Jadi jangan kecewa waktu dapat nilai kecil, itu jangan kecewa karena itu pilihan sendiri kan, karena pada saat ulangan tidak belajar, jadi yang didapatkan resikonya adalah nilai yang kecil. Tapi meskipun pilihan sudah misalnya pilihannya salah, nah dapat nilai yang kecil. Nah, yang harus kalian lakukan ke depan adalah apa? Ya bisa bertobat ya, dengan tidak mengulangi lagi pilihan yang salah itu. Jadi setiap ulangan mempersiapkannya dengan baik ya. Nah, adik-adik, Tuhan itu tidak pernah memberikan yang jelek kepada kita. Jadi semua yang Tuhan berikan itu adalah yang baik dan yang sempurna dalam hidup kita. Jadi jika kita melaksanakan perintahnya, taat kepada Tuhan, dan mengambil keputusan yang benar, maka Tuhan pasti akan menganugerahkan kepada kita berkat yang daripadanya, yang sempurna di dalam hidup kita. Nah, sekarang lalu Miss, bagaimana nih cara mengambil keputusan yang benar? Nah, yang pertama itu sertai dengan iman yang teguh ya. Kalian harus percaya kepada Tuhan, minta tuntunan kepada Tuhan untuk membantu kalian dalam mengambil keputusan, dan juga terus beribadah kepada Tuhan. Nah, saat ini kan memang kita tidak bisa ibadah secara langsung di gereja. Kita masih ibadah online. Nah, itu tidak boleh menjadikan iman kalian lemah. Justru kalian harus terus beribadah kepada Tuhan dengan mempersiapkan ibadah dengan baik. Pada saat ibadah online mau dimulai, kalian bisa mempersiapkan diri kalian dengan baik ya. Nah, yang kedua itu sertai dengan ketekunan. Nah, adik-adik, nih Miss mau cerita sedikit tentang kisah Naaman ya. Naaman itu singkat cerita dia itu terkena sakit kusta pada zamannya. Sakit kusta itu yang kulitnya putih-putih ya. Nah, lalu Nabi Elisa itu berkata kepada Naaman agar dia mencelupkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan ya. Nah, jadi Naaman ini disuruh celupkan dirimu 7 kali di Sungai Yordan dan kamu akan menerima kesembuhan. Nah, lalu Naaman pun taat melakukannya. Dia mencelupkan dirinya 1, 2, 3 sampai dengan 7 kali. Nah, dan dia pun akhirnya disembuhkan Tuhan. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan ya, jika Naaman itu hanya mencelupkan dirinya misalnya 3 kali. Nah, 1 dia sudah celup, 2, 3, terus di 3 aduh dia capek, dia lelah bolak-balik, sedangkan tubuhnya masih sakit, belum sembuh pada waktu itu karena baru 3 kali. Nah, jika dia berhenti, dia menyerah di tengah jalan, cuman hanya mencelupkan dirinya 3 kali, nah maka dia tidak akan beroleh kesembuhan. Tapi Naaman lengkap melakukannya sampai dengan 7 kali. Dia tekun, dia rajin, maka dia memperoleh kesembuhan ya. Nah, dan yang ketiga, sertai dengan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, kalian tahu ya Raja Salomo ini pernah dihadapkan untuk pilihan apa yang mau dia minta daripada Tuhan. Apakah dia mau minta kekuasaan, apa dia mau minta kekayaan. Nah, tetapi Salomo tidak memilih itu. Salomo memilih dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dia dapat memimpin kerajaannya pada waktu itu. Bagi dia, hikmat dan kebijaksanaan itu cukup untuk dia dapat memimpin kerajaannya pada waktu itu. Jadi Salomo tidak silau dengan kekuasaan dan yang lainnya. Nah, pilihan Salomo ini adalah pilihan yang tepat. Dia terbukti menjadi raja yang sangat bijaksana. Nah, lalu yang keempat itu sertai dengan keberanian ya. Jadi keputusan yang benar nih. Pada saat kalian sudah mengambil keputusan kalian itu benar. Nah, tapi kalian harus juga menjalani keputusan kalian itu dengan berani ya. Dengan berani. Jadi jangan takut untuk memilih keputusan yang benar ya. Nah, adik-adik, jadi adik-adik ingat ya, dalam mengambil keputusan itu ada 4 hal. Yang pertama, sertai dengan iman yang teguh. Yang kedua, sertai dengan ketekunan.
Yang ketiga, sertai dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dan keempat, sertai dengan keberanian. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Satu kali lagi ya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, adik-adik, activity hari ini adalah mewarnai. Kalian bisa mempersiapkan pensil warna kalian. Selamat mewarnai. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita mau tutup dalam doa. Yuk ambil sikap yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pada hari ini dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong bantu kami Tuhan dalam mengambil keputusan agar keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang benar dan berkenan bagi-Mu. Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan, memberkati adik-adik Tuhan, kiranya Tuhan selalu lindungi keluarga adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan, kemanapun mereka pergi, pekerjaan, papa, mama, sekolah, semuanya Tuhan berkati mereka Tuhan. Juga saat ini juga kami berdoa buat gereja kami berdoa untuk Tuhan terus nyata dalam gereja kami. Dan juga Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, terutama kota Palembang. Kami berdoa Tuhan, biar shalom, damai sejahtera Tuhan melingkupi selalu Tuhan. Kami berdoa keamanan dan perlindungan Tuhan curahkan bagi bangsa negara kami dan kota kami. Juga kami berdoa Tuhan, kami perkatakan Tuhan agar pandemi COVID ini Tuhan segera berakhir Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberikan mukjizat Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia 10 ayat 23b. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amin. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA Gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.